Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuajah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar pengaosan-pengaosan di dalam Jamiah Bumi Bakti. Kita semua ini belajar di dalam perjalanan-perjalanan semua. Karena semua orang hidup pasti ada perjalanan-perjalanannya. Saya hidup di sini, hidupnya di jalan. Para jamaah juga hidupnya di jalan. Temanya juga adalah mujajalan. Mujajalan itu sudah tercantum di dalam kitab Patorot Sejadin Urip, kitab Nurjati, dan kitab Sejati. Entar ada sempilan-sempilannya di dalam kitab Insan Hamil. Yang berperan itu adalah ketiga kitab itu. Kita semua ini akan membahas di dalam mujajalan. Mim basemu maknanya barokah. Jim jaberja jaganane manusianya. Jim jaberja lagi jaganan manusianya. Lalu lam jaberlah maknanya jalan. Lalu nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Kita semua ini udah ditunjukkan oleh Gusti Allah. Karena Gusti Allah udah mengasih tunjuk di dalam nun mati, Gusti Allah gawe petunjuk. Semua orang hidup di dalam dunia ini, semuanya kesehatan-kesehatannya semuanya ada di jalan. Gusti Allah udah mengasih tahu tentang lam mati, Gusti Allah gawe dalan. Berarti yang pertama kali Gusti Allah menciptakan terhadap umat manusia atau seluruh alam dunia ini, semuanya itu adanya di dalam lam mati, Gusti Allah gawe dalan. Segala sesuatu itu pasti ada jalan-jalannya semua. Tentang mempasemu itu maknanya barokah. Itu pasti ada jalannya barokah itu. Lalu jim jaber jaganan manusianya. Jaganan umat manusianya itu terletaknya itu pasti ada.
Jadi kita semua ini harus mengetahui tentang barokah, tentang jin jaberja, jaganan umat manusianya. Jaganan umat manusianya terletaknya di mana para jamaah? Oh, hati lan pikiran. Segala sesuatu umat manusia, pegangan umat manusia, jaganan umat manusia itu terletaknya di hati lan pikiran semua. Hati lan pikirannya itu ada apa para jamaah? Rasa. Oh, ada rasa. Itu kurang komplit. Ya kalau ada rasa, langsung rasa, itu nggak mungkin. Jadi umat manusianya itu harus, pegangan umat manusia itu terletaknya ada di hati lan pikiran. Lalu hati lan pikirannya itu ada apa? Ya ada jalan. Lalu ada jalan pasti ada rasa. Benar atau tidak para jamaah? Jangan langsung rasa. Contohnya ada makanan, lalu belum dimasukkan ke jalan mulut, apakah ada rasanya para jamaah? Itu contoh yang mudah. Kalau yang contoh yang lebih rumit, entar nggak ngerti. Kita semua ini hidup di dalam jin jaberja, jaganan umat manusianya. Jagaan umat manusianya itu terletaknya di dalam hati dan pikiran umat manusia. Lalu ada jalannya. Jalannya itu ada ing rasa. Rasanya itu terletaknya di mana para jamaah? Kok umat manusianya lagi? Ya kalau umat manusianya itu pasti ada rasa. Rasanya juga ada di jalan. Jalan apa? Ya jalan hidup. Jadi kita semua ini harus memahami tentang perkataan-perkataan demi kata. Karena kita semua ini di dalam jin jaberja, jaganan umat manusia. Jaganan umat manusianya itu terletaknya di dalam hati, dalam pikiran. Dalam hati dan pikiran juga ada jalan, lalu ada rasa, lalu ada jalan hidup, jalan urip. Kalau kita semua ini udah hidup, udah urip, kalau bahasa Cirebonnya, lalu rasanya letaknya di mana para jemaah? Hati dan pikiran. Ya kalau rasa udah hidup, jalan hidup, berarti kita semua ini udah mengasih tahu tentang Gusti Allah. Contohnya alif jare ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Hanya nama ada ing rasa ada ing diri umat manusia. Bila udah terbentuk diri umat manusianya jalan hidup atau urip, itu pasti ada rasa. Rasa diciptakan oleh Gusti Allah. Gusti Allah itu ada ing rasa. Rasanya ada ing diri umat manusia. Jadi kita semua ini hidup, letaknya di mana para jamaah? Alhamdulillah, sesepuh dan jamaah pemuda yang ganteng ini jawabannya benar. Umat manusianya ini terletaknya hidup umat manusianya itu di jalan. Kalau nggak ada jalan, umat manusia itu tidak akan hidup.
Karena kita semua ini hidup di jalan, mati di jalan. Karena Gusti Allah di dalam nun mati, Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan bahwa umat manusianya itu hidupnya ada di jalan. Jalannya itu jalan apa para jamaah? Ada yang jawab alam rahim, ada yang jalan kehidupan. Yang jawab alam rahim itu benar, cuman kurang komplit. Sebenarnya jawabannya ada di jalan hidup alam rahim, ada di jalan hidup alam dunia. Itu harus dua pasang. Karena di dalam nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan terhadap umat manusia bahwa umat manusianya itu hidup itu karena jalan, mati karena jalan. Itu udah di dalam hakiki, hak yang pasti. Tentang nasib, tentang takdir kodrat, tentang tabiat, watak, sifat, wujud badan manusia itu semuanya sama, tidak ada perbedaan. Perbedaannya ini ada di mana para jamaah? Perbedaan ada di jalan, ada di perbuatan manusia. Alhamdulillah, ada yang pemuda ganteng, jawabannya ada perbedaan jalan. Sesepuh jawabannya ada di dalam jalan. Yang benar ini pemuda yang ganteng, jawabannya komplit. Umat manusianya itu tentang takdir kodrat, sifat, watak, lalu bentuk tubuh, lalu umat manusianya, badan tubuh umat manusia itu semuanya sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Yang ada perbedaan itu adanya di dalam perjalanan. Kita semua ini umat manusia. Kita semua ini badan umat manusia. Jamaah dengan saya sama tidak para jamaah? Ada yang jawab sama, ada yang jawab tidak. Kalau badan manusianya itu sama, kalau bentuknya itu berbeda-beda, bentuknya beda. Ada di dalam perjalanan irungnya atau cungurnya yang lancip, ada yang melesek. Ada telinganya yang lentur, ada juga telinganya yang bangkak. Jadi tentang bentuk umat manusia itu semuanya sama. Badannya cuman kalau bentuk telinga, irung, mata, janggut, pipi atau kepala itu pasti ada perbedaannya. Perbedaannya itu terletaknya di mana para jamaah? Ada sifat manusia. Kan saya pertanyakannya bentuk wujudnya. Segala sesuatu bentuk wujud umat manusia, wajah umat manusia itu dipastikan berbeda-beda. Kalau wajah sama, telinga sama, irung atau cungur sama, mata sama, pipi sama, kepala sama, batuk juga sama.
Jadi yang ada perbedaannya yaitu perjalanan-perjalanannya. Perjalanan buat telinga itu ada yang bangka, ada yang lentur. Irung ada yang lancip, ada yang melesek. Wajah ada yang ganteng, ada yang tidak. Benar tidak para jamaah? Kepala ada yang melonjong, ada yang bulat, ada yang gepar-gepor. Kan itu perjalanan. Karena temanya juga mujajalah. Kok kenapa para jamaah ini tidak protes tentang tema mujajalah? Sebenarnya yang dipuja, yang dipuji itu kan Gusti Allah. Kok kenapa saya di temanya ini mujajalan? Para jamaah ini tidak protes. Sebabnya apa para jamaah? Tidak tahu. Ada yang tidak tahu, ada yang jalan. Berarti jamaah ini jawabannya nggak paham dan ngawur. Sebenarnya karena Sang Pencipta itu telah menciptakan makhluk namanya manusia. Manusianya itu Nabi Adam alaihi salam. Itu di dalam kitab Pancorep Sejatine Urip. Lalu Nabi Adam alaihi salam itu dipasrahi alam dunia ini dan seisinya. Lalu tentang perbuatannya itu terserah Nabi Adam alaihi salam, bukan terserah Gusti Allah. Lalu Nabi Adam alaihi salam itu yang dijalankan itu adalah gerakan, perjalanan. Berarti kita semua ini memuji, memujahnya itu terhadap jalan. Karena bisa hidup, karena bergerak, karena berjalan. Kalau tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, berarti orang itu udah mati. Berarti kita semua ini telah mengambil dari silsilah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dipesan oleh Sang Pencipta, oleh Gusti Allah itu, "Hai Adam, kamu itu makhluk kang paling mulia, kang paling dimuliakan oleh Gusti Allah. Jadi jagalah kemuliaan-kemuliaan itu dengan baik." Jadi Gusti Allah itu setiap terhadap nabi-nabinya, setiap terhadap rasul-rasulnya, utusan-utusannya, itu memerintahkannya itu disuruh baik. Bukan disuruh pintar, bukan disuruh bodoh, bukan disuruh yang lainnya. Cuman satu kata, yaitu jagalah kemuliaanmu itu dengan baik, hai Adam. Gusti Allah terhadap Nabi Adam alaihissalam pesannya seperti itu. Perjalanannya harus dijaga dengan baik. Karena Nabi Adam alaihissalam itu dimuliakan oleh Gusti Allah. Jadi menjaga kemuliaan-kemuliaannya itu dengan baik. Berarti umat manusia di dalam dunia ini disuruhnya itu yang pertama kali berbuat baik. Bukan untuk menjadi orang pintar atau orang menjadi pejabat atau menjadi seorang ulama, kiai, ustadz, atau bos-bos, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, atau yang lain-lainnya. Gusti Allah berpesan terhadap makhluk utusan-utusannya semuanya. Contohnya
Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, lalu Nabi Yusuf, lalu Nabi Idris, lalu Nabi Harun, lalu nabi-nabi yang lain, diperintahkannya cuma satu. Jalankanlah kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Bukan untuk membagi-bagi, bukan untuk tipu sanan siri, bukan untuk tipu menipu. Tapi zaman-zaman sekarang kebalikannya. Orang pintar banyak di dalam dunia ini. Contohnya para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam. Itu semuanya kebanyakannya tipu menipu. Contohnya supaya paham tipu menipu. Contohnya surga bisa tahu padahal dia tidak tahu. Contohnya neraka, dia bisa tahu, aslinya tidak tahu. Berarti itu contohnya tipu menipu. Lalu tentang pahala, tentang dosa. Padahal dosanya itu tidak tahu warnanya apa, pahalanya itu tidak tahu warnanya apa. Berarti golongan-golongan ulama-ulama yang besar kebanyakannya itu tipu menipu semua. Karena dianya tidak tahu mengaku tahu. Kalau dianya mengakunya tahu tidak tahu, berarti tipu menipu tidak berjamaah. Dipastikan tipu menipu. Saya berbicara seperti ini karena kebanyakan ulama-ulama besar, kiai-kiai besar bicaranya seperti itu semua. Jawabannya katanya, kata kitab ini, kata hadis ini, kata riwayat ini, kata nabi ini, cuman bisanya katanya. Kalau katanya itu belum tentu tahu. Kok tapi bisa dibicarakan, bisa ditentukan, bisa dipastikan. Yang saya membingungkan. Orang Islam keseluruhannya entar di surga. Selain Islam entar keseluruhannya di neraka. Jadi yang menentukan itu ulamanya, kiainya, apa ustadznya, atau gus-gusnya, atau buya-buyanya, atau habaibnya, atau para alim ulamanya, para jemaah. Tidak semua. Ada yang jawab tidak semua, itu 100. Karena golongan-golongan dia itu semuanya umat manusia. Kalau golongan umat manusia itu tidak bisa menentukan apa-apa. Yang bisa menentukan itu kecuali Gusti Allah. Karena di dalam alif jabar ing atasi Gusti yang mengatasi segala sesuatu urusan hablum minallah antar besok itu adalah Gusti Allah semua. Bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Umat manusia titel apapun itu tidak mungkin bisa. Karena dia itu makhluk. Kalau Gusti Allah itu sang pencipta, berarti entar besok itu yang menilai itu sang pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia disuruhnya oleh sang pencipta itu adalah jagalah kemuliaanmu dengan baik. Karena Nabi Adam alaihissalam itu dimuliakan oleh Gusti Allah. Lalu Nabi Adam diperintahkan untuk menjaga kemuliaan-kemuliaannya itu dengan baik. Berarti Gusti Allah itu secara tidak langsung di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia itu memperjalankannya dengan baik. Karena di dalam lam mati Gusti Allah gawe dalan lam tajid ing perjalanan jalan.
Gusti Allah udah mengasih jalan, membuatkan jalan untuk umat manusia. Lalu umat manusianya itu hanya sekedar menjalankan saja kehidupan di dalam dunia ini. Jangan ikut campur menilai perbuatan orang, menilai umat manusia seluruh dunia. Karena yang hakiki, yang pasti, yang menilai umat manusia tentang tingkah laku perilaku itu adalah Gusti Allah. Karena di dalam Ain Ghin ing satu hune pangeran kang berhak yang hakiki yang pasti itu adalah Gusti Allah, adalah Sang Pencipta yang menilai, bukan umat manusia. Tapi zaman-zaman sekarang umat manusianya merasanya menjadi Tuhan-Tuhan semua. Padahal dia yang mengucap seperti pahala sekian, dosa sekian, entar mendapatkan surga, entar mendapatkan neraka. Padahal dianya juga tidak tahu, siapapun pun tidak tahu tentang dosa atau pahala atau surga atau neraka. Karena Gusti Allah telah membukakannya itu ada 3 alam, yaitu alam rahim, alam dunia, alam kubur. Alam mahsyar belum dibukakan, alam pertimbangan belum dibukakan, surga neraka belum dibukakan. Berarti kita semua ini yang dibukakan itu ada 3 alam. Yang keempat itu belum dibukakan. Tapi golongan-golongan ulama-ulama yang besar, kiai-kiai yang besar, ustadz-ustadz yang besar, atau habaib-habaib yang besar, atau gus-gus yang besar, atau buya-buya yang besar, semuanya mengetahui tentang surga, neraka, dosa, pahala. Kebanyakannya seperti itu. Padahal dia itu tidak mengetahui tentang dosa pun tidak tahu seberapanya, tentang pahala tidak tahu tentang seberapanya, apalagi surga neraka yang belum dibukakan. Tentang tingkah laku perilaku pun tidak mengetahui. Tingkah laku saya tidak diketahui, tentang tingkah laku dirinya tidak bisa diketahui. Kok kenapa bisa berani menilai tentang golongan orang Islam udah dijaminkan surga, golongan selain non-Islam dijaminkan neraka? Berarti dipastikan, berarti itu udah dinyatakan. Surga neraka ini udah dinyatakan atau belum para jemaah? Dipastikan belum. Yang udah dinyatakan surga neraka di dalam dunia ini, surganya apa para jemaah? Alhamdulillah, sesepuh kita dan jamaah pemuda yang ganteng, jawabannya surga neraka di dalam dunia yang udah dinyatakan itu adanya surganya jasad, nerakanya jasad. Karena segala sesuatu, surga dan neraka itu semuanya adanya dirasa. Rasanya ada di diri umat manusia. Kita semua ini udah merasakan tentang neraka, udah merasakan tentang surga. Berarti kita semua ini hidup di dalam yang mana para jamaah? Oh, alam dunia. Ya sebenarnya hidup tentang kita itu di dalam rasa. Jangan alam dunia, rasa. Pertama kali rasa. Kalau alam dunianya ada, rasanya nggak ada, hidup enggak. Kan berarti mati. Berarti kita semua ini sedang berjalan di dalam mujajalan. Kita semua ini kehidupannya di dalam mimba semu, maknanya barokah. Jim jaberja
maknanya jaganan umat manusia. Kita semua ini udah dikasih barokah. Barokah yang paling tertinggi, yang paling tinggi itu adalah apa para jamaah? Alhamdulillah sesepuh kita ini menjawabnya, barokah yang paling tertinggi hidup. Itu benar. Karena umat manusianya itu semuanya yang pertama kali, yang paling tertinggi itu barokah itu adalah hidup. Tentang duit rezeki yang banyak itu tidak ada gunanya. Rumah yang megah tidak ada gunanya, kendaraan banyak tidak ada gunanya bila tidak hidup. Berarti barokah yang paling tertinggi, yang paling tinggi itu adalah barokah kehidupan, barokah hidup. Umat manusia yang paling dikhawatirkan, yang paling ditakutkan oleh umat manusia, harus menjaganya apa para jamaah? Kok mati? Ya kalau yang harus menjaga itu tentang menjaga tentang kehidupan. Yang harus dijaga berwanti-wanti itu adalah mulut. Jagalah mulut. Bukan mati. Kalau saya pertanyakan, yang paling ditakuti oleh umat manusia, yang paling takut adalah apa? Ya mati. Cuman sayanya ini yang paling ditakuti, yang harus dijaga, ditakuti itu adalah apa? Ya mulut. Karena mulut ini bisa merubah segala-galanya. Karena mulut ini bisa membunuh, bisa mengadu domba, bisa menghancurkan. Umat manusianya itu yang pertama kali yang harus di dalam perjalanan kehidupan ini adalah mulut. Lalu gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan. Karena mulut itu kunci utama untuk umat manusia. Bermohon harus memakai mulut. Berbicara memakai mulut. Makan juga mulut. Minum mulut. Jadi semuanya kehidupan umat manusia itu terletaknya di mana para jamaah? Alhamdulillah sesepuh kita ini jawabannya langsung mulut. Udah paham, udah lancar di dalam pembicaraannya. Karena umat manusianya kita semua ini bisa hidup itu karena mulut. Karena letak makanan-makanan itu dari mulut dimasukkannya. Kalau umat manusianya hanya sekedar hidup, itu terletaknya di mana para jamaah? Kan bingung kan? Umat manusianya hanya sekedar hidup, letaknya di mana? Ada perjalanan. Sebenarnya jawabannya umat manusianya hanya sekedar hidup, letaknya di mana? Letaknya di rasa hidup. Kok dibolak-balik jadinya bingung. Karena kita semua ini di dalam to itu maknanya ing dalam, to jabar to maknanya penjelasannya. Lalu dal jabarda ing manusianya ajaroba saking Gusti Allah, dal jabarda dal besar ing manusianya ajaroba saking datnya Gusti Allah.
Gusti Allah telah menjelaskan di dalam Tojaberto penjelasannya. Penjelasannya itu terletaknya di mana yang pertama kali berjamaah. Kan bingung. Alhamdulillah jamaah ini jawabannya ragu-ragu. Padahal itu benar. Yang pertama kali itu di dalam Tojaberto penjelasannya itu terletaknya di dalam hati dan pikiran. Yang pertama kali. Karena segala sesuatu belum mengucap, hati dan pikiran itu udah mengucap. Berarti Tojaberto maknanya penjelasannya terletaknya ada di mana? Adanya di hati, di pikiran. Lalu dal jaberda ing manusanya ajaroba saking Gusti Allah, dal jaberda ing manusanya ajaroba saking dat Gusti Allah. Dal besar dan dal kecil. Jadi kita semua ini harus memegang di dalam keyakinan-keyakinan kita. Memegang di jalan keyakinan-keyakinan kita. Dalam keyakinan itu terletaknya di mana para jemaah? Hati dan pikiran. Itu benar. Karena bila memiliki hati dan pikiran pasti memiliki jalan keimanan, jalan keyakinan. Karena jalan keimanan dan keyakinan itu adanya di hati dan pikiran. Jadi kita semua ini memiliki takdir kodrat, nasib, watak, sifat, badan, dan yang lainnya. Itu apakah seluruh umat manusia di dalam dunia ini sama? Apakah ada perbedaan-perbedaannya para jamaah? Kan saya bilangnya pertama kali saya udah mengucap seperti ini. Sifat, waktu, takdir kodrat, nasib, bentuk tubuh umat manusia seluruh dunia apakah sama, apakah tidak? Semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Jamaah memiliki nasib tidak? Memiliki takdir kodrat tidak? Sifat watak memiliki tidak? Badan manusia memiliki tidak? Manusia seluruh dunia ini sama atau tidak? Sama bentuk apanya para jemaah? Manusia. Alhamdulillah sesepuh kita ini juga ceplas banyak benarnya. Jadi kita semua ini harus mengetahui tentang umat manusianya ini di dalam dunia ini semuanya sama, tidak ada perbedaan. Kalau umat manusianya berjalan ada perbedaan, ada tidak para jamaah? Kok berjalan ada perbedaan? Ya kalau berjalan itu tidak ada perbedaan. Kalau berjalan itu semuanya tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan itu adalah tingkah laku, perilaku, atau perbuatan, atau perbedaan. Kalau saya bilang jawabannya perjalanan itu ada bedanya. Kalau jalan itu sama semua. Para jamaah memiliki jalan mulut tidak para jamaah? Memiliki jalan mata tidak para jamaah? Memiliki jalan irung tidak para jamaah? Jalan telinga dan jalan-jalan yang lain saya juga memiliki. Berarti sama jalan itu. Yang ada perbedaan itu adalah perjalanan. Contohnya para jamaah ini dari rumah menuju ke sini ke rumah
Ini pasti ada perbedaannya. Ada yang dari Kaliwulung, dari Trusmi, dari Setu, dari Pleret, dari Megu, dari Bode, atau dari Pamijahan. Kan pasti ada perbedaan. Benar tidak para jamaah? Kalau dikasih tahu jawabannya betul atau salah para jamaah? Betulnya letaknya di mana? Ya betulnya. Sebenarnya jawabannya kan saya udah contohkan dari Kaliwulu, Trusmi, Pleret, lalu Mego, lalu Tegalwangi, Bode, Mijaan. Perjalanannya itu beda, tapi yang sama itu apa? Ya tujuan. Kalau dikasih tahu perjalanan umat manusia, jamaah ini dari rumah ke sini, perjalanannya tujuannya itu sama, yaitu ke tempat jam'iyah, pengajian atau pengaosan. Kalau pengajian sareng-sareng mengajeni saya dan mengajeni jamaah. Lalu kitanya di dalam perjalanan di dalam dunia ini, semuanya perjalanannya itu pasti ada tujuan-tujuannya. Lalu tujuan itu pasti ada keinginannya. Tentang keinginan itu sama atau tidak para jamaah? Masa sama? Ya beda lah. Ya contohnya seorang lelaki mencari istri. Contohnya supaya mudah. Ada yang penting bebarengan, ada yang penting cantik, ada yang penting gelem kanggo kondangan, ada yang penting yang lain-lainnya. Berarti segala sesuatu, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan itu pasti ada perbedaannya. Karena keinginan-keinginan umat manusia itu tidak sama. Yang sama itu letaknya di mana para jamaah? Lah bingung jawabannya. Yang satu itu yang sama itu adalah keinginan umat manusianya, itu yang sama itu perjalanannya. Para jamaah memiliki perjalanan tidak para jamaah? Jamaah memiliki perjalanan tidak para jamaah? Yang ceramah memiliki perjalanan tidak para jamaah? Kan pasti memiliki perjalanan. Perjalanan itu ada apanya para jamaah? Ya perjalanan itu pasti ada tujuannya. Ya kalau umat manusia itu dipastikan memiliki tujuan semua. Tujuan umat manusia di dalam dunia ini ada yang menginginkan nasibnya berubah, ada yang menginginkan perjalanannya itu robah, ada. Semuanya itu tergantung di dalam mimpa semu, maknanya barokah. Barokah itu miliknya siapa para jamaah? Kok miliknya Gusti Allah? Alhamdulillah, pemuda yang ganteng ini jawabannya barokah itu milik manusia. Benar 100 itu. Kalau barokah itu dipastikan milik umat manusia. Kalau barokah itu yang diberi oleh Sang Pencipta terhadap umat manusia. Karena penentuan barokah itu adalah Gusti Allah terhadap umat manusia. Kalau barokah itu milik Gusti Allah,
Apakah Gusti Allah itu butuh tentang barokah para jamaah? Jadi pastikan tidak butuh lah. Karena Gusti Allah atau Sang Pencipta itu udah serba maha. Yang butuh tentang barokah itu umat manusianya. Sang Pencipta itu tidak butuh tentang barokah. Kalau Sang Pencipta itu hanya menentukan barokah terhadap umat manusia. Karena di dalam mempasemu maknanya barokah. Semuanya barokah itu milik Gusti Allah untuk umat manusia. Tapi Gusti Allahnya itu tidak butuh terhadap barokah itu. Karena Gusti Allahnya itu bukan makhluk. Gusti Allahnya itu Sang Pencipta. Sang Pencipta itu udah serba maha. Kalau para jamaah butuh barokah. Kalau Gusti Allah atau Sang Pencipta dipastikan tidak butuh. Sebabnya apa? Seperti itu para jamaah. Jawabannya karena udah dipasrahkan. Ada takdir kodratnya. Sebenarnya umat manusianya dan Gusti Allah itu pasti ada perbedaan-perbedaannya. Gusti Allah itu tidak butuh tentang barokah. Gusti Allah itu hanya butuhnya itu hanya rasa. Benar atau tidak para jamaah? Kan bingung kan? Contohnya seperti ini. Di dalam alif jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama. Hanya nama. Nama ada ing rasa, rasa ada ing diri umat manusia. Diri umat manusianya itu rasa tidak diciptakan oleh Gusti Allah. Rasa. Lalu Gusti Allahnya itu rasa tidak menciptakan umat manusia. Kan berarti yang dibutuhkan itu rasa. Rasanya itu rasa apa para jamaah? Alhamdulillah sesepuh ada yang menjawab rasa diciptakan. Itu Sang Pencipta itu hanya butuh itu. Karena bisa ada umat manusia itu karena Gusti Allah, karena Sang Pencipta. Gusti Allah bisa ada karena umat manusia. Kalau tidak umat manusia diciptakan, entar Gusti Allah atau Sang Pencipta itu tidak ada. Berarti yang dibutuhkan itu adalah rasa diciptakan. Gusti Allah itu tidak butuh tentang barokah umat manusia. Gusti Allah itu tidak butuh sembahan umat manusia. Yang dibutuhkan itu adalah hanya rasa. Rasa diciptakan oleh Gusti Allah. Pengakuan seperti itu yang dibutuhkan. Bukan inginnya disembah, bukan inginnya dipuja. Gusti Allah itu tidak ingin seperti itu. Karena Gusti Allah itu udah serba maha segala-galanya. Tidak butuh tentang ibadah umat manusia. Karena umat manusia tentang ibadah itu untuk dirinya umat manusianya itu masing-masing. Bukan untuk Gusti Allah, bukan. Gusti Allah hanya berpesan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Lalu kita semua ini adalah turunan dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dipesannya oleh Sang Pencipta itu hanya disuruh menjadi baik. Cuman itu, bukan disuruh ingin menjadi pintar, tidak. Bukan disuruh ingin menjadi yang lebih tinggi, tidak. Cuman hanya berpesan
menjaga kemuliaannya itu dengan baik. Asal usul kamu itu dari mulia, jagalah kemuliaanmu, hai Adam. Kita semua ini turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam. Berarti kita semua ini harus menjaga kemuliaan-kemuliaan itu dengan baik. Berarti kita semua ini seluruh umat manusia itu disuruhnya menjadi baik. Bukan disuruh menjadi kiai, ulama, ustadz, kus-kus, atau buya-buya, atau habaib. Bukan. Bukan disuruh menjadi nabi, atau wali, atau para aulia, atau para imam. Bukan. Itu hanya panggilan-panggilan dari umat manusia. Kalau panggilan dari Sang Pencipta, dari Gusti Allah, kalau seorang utusan itu disuruhnya mensiarkan itu kebaikan-kebaikan, bukan mensiarkan kepintaran-kepintaran atau kesaktian-kesaktian. Tidak. Cuman salah kaprahnya zaman sekarang seperti itu. Mensiarkannya supaya pintar, mensiarkannya supaya menjadi wah, kebanyakannya. Padahal yang disuruh oleh Sang Pencipta, oleh Gusti Allah itu siarnya itu kebaikan. Seluruh nabi yang diturunkan oleh Sang Pencipta, yang diutus, itu semuanya disuruhnya siar kebaikan. Karena Nabi Adam alaihissalamnya disuruhnya menjaga kebaikan. Kita semua ini harus menjaga kebaikan-kebaikan di dalam siar-siarnya. Bukan disuruh siar kepintaran, bukan. Karena waktunya udah jam 10, berarti jam ini pintar. Supaya ceramah saya disuruh berhenti. Berarti kepintaran-kepintaran ini terletaknya di mana para jamaah? Alhamdulillah, kepintaran itu adanya di waktu. Karena umat manusianya itu kadang pintar, kadang tidak. Kadang memorinya hebat, kadang memorinya lemot. Berarti tentang kepintaran itu adanya di waktu. Cukup sekian saja tausiah pada malam hari ini di dalam pengawasan Bumi Bakti. Bila ada perkataan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga ini manusia. Bila ada yang mau bertanya, saya silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, jika Gusti Allah telah menyuruh atau memerintahkan suruh menjaga kemuliaan dengan baik, nah kenapa Gusti Allah memaksakan terserah manusia berbuat apa? Pertanyaannya itu aja. Oh, pertanyaannya seperti itu. Gusti Allah menyuruh tentang umat manusia menjaga kebaikan. Gusti Allah sudah memasrahkan alam dunia ini terhadap umat manusia. Kok kenapa umat manusianya perbuatannya atau yang baik atau yang buruk? Jadi kita semua ini harus mengetahui tentang pasrahan. Gusti Allah itu memasrahkan terhadap Nabi Adam alaihi salam tentang perbuatan di alam dunia ini, terserah kamu. Karena yang menjalankan itu bukan Gusti Allah, yang menjalankan itu makhluk-makhluknya. Gusti Allah berpesan terhadap utusan-utusannya itu ada dua, yaitu untuk menjaga kemuliaan, lalu menjaga kemuliaan itu dengan baik. Yang menjalankan perbuatan-perbuatan itu umat manusianya.
Umat manusianya itu tergantung milihnya yang mana, kanan atau kiri. Kalau kanan untuk kamu, kalau kiri juga untuk kamu. Jadi kita semua ini tentang kehidupan. Kalau dari Sang Pencipta itu harus menjaganya dengan baik. Perjalanan umat manusia itu harus baik. Itu perintah terhadap nabi-nabinya. Tapi keputusan-keputusannya itu tergantung makhluk-makhluknya. Karena asal-usulnya umat manusia di dalam alam rahim kang gawe urip itu Gusti Allah ing alam rahim itu kang nguripi. Kalau udah lahir itu kang nguripi kedua orang tua. Kalau udah besar itu tergantung anaknya. Berarti tentang perbuatan-perbuatan di dalam dunia ini semuanya dipasrahkan terhadap umat manusianya. Apakah menjalankan kebaikan, apakah menjalankan keburukan. Itu terserah umat manusianya. Entar yang mendapatkan umat manusia, bukan Gusti Allah. Itu yang saya jawab. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai nasib Pak Ustadz. Tadi disampaikan bahwa nasib umat manusia itu sama. Kok mengapa ada yang nasibnya baik dan ada yang tidak? Barangkali itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tentang nasib seluruh umat manusia itu semuanya sama nasib umat manusia. Para jamaah dengan yang ceramah nasibnya sama tidak para jamaah? Samanya apa para jamaah? Manusia. Manusianya itu bentuknya laki-laki atau perempuan para jamaah? Oh, jawabannya ada dua ya. Padahal di ruangan ini laki-laki, ruangan sebelah perempuan. Jamaah ini pintar, jawabannya dua, takut disalahkan. Berarti nasib umat manusia itu sama. Kita semua ini manusia. Lalu manusianya itu laki-laki dan perempuan. Itu semuanya sama. Cuman yang ada perbedaannya itu adalah perjalanan-perjalanannya. Ada yang perjalanannya mendapatkan kebaikan, ada perjalanan yang mendapatkan keburukan. Tentang nasib. Nasib itu maknanya perjalanan-perjalanan umat manusia. Bila umat manusianya pada waktu ini nasibnya perjalanannya dengan baik, berarti baik. Kalau nasibnya perjalanannya dengan buruk, pasti buruk. Jadi kita semua ini nasib itu sama semua, tidak ada perbedaan. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan, manusia ya manusia. Cuman perbedaannya tentang rezeki, tentang kesenangan, tentang barokah. Itu perbedaannya adanya itu di dalam perjalanan umat manusia. Contohnya, saya jualan tadi pagi mendapatkan rezeki. Ada yang tadi pagi jualannya tidak mendapatkan rezeki. Ada yang mendapatkan rezekinya banyak. Ada yang mendapatkan rezekinya sedikit. Ada yang bulan tadi mendapatkan banyak.
bulan ini kurang. Itu perbedaannya terletaknya di mana para jamaah? Apakah di nasib, apakah di perjalanan? Pasti perjalanan. Kalau nasib umat manusia itu sama, tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaannya itu pasti ada di dalam perjalanan-perjalanan. Kalau perjalanan-perjalanan umat manusia itu ada berapa para jamaah? Perjalanan ada 2. Benar atau tidak ini? Ya kalau perjalanan itu tidak terhitung. Kalau perbuatan ada 2. Perbuatan baik, perbuatan buruk. Kok pemuda yang ganteng tambah bingung ya, tambah ngeblank. Apakah ada yang dinanti-nantikan ini para jamaah? Alhamdulillah, para jamaah ini udah nggak sabaran karena udah waktunya udah terlalu lama. Ada yang dinantikan, jadi saya cukupan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhina Muhammad wa sallim raja wa damroga ta'ala wa surasira ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kama yasna sultanik ya Allah ya hayyu ya qayyum ya alim ya adim ya rabbal alamin wa ya yarzuqu man sya'alaka wa ilahi anta mahsuli wa rizqa malubi wa ukhud amri ila Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin a'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.